Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat as'adakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita sekalian sehingga kita masih bisa untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba dan kita bertafakuh fiddin dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka segala pintu rahmatnya atas kita sekalian. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan oleh Allah untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, kita sampai pada bab nawaqidil wudu. Nawaqidil wudu yaitu bab pembatal-pembatal wudu. Hadis yang pertama yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Nabi, para sahabat-sahabat itu yang tadirunal isya, habis sholat maghrib menunggu waktu sholat isya, hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya melambai-lambai, maaf saking ngantuknya. Nah ini kalau hanya seperti itu, duduk tidur tapi cuma begini Pak, sering kan seperti itu. Para sahabat pun merasakan seperti itu. Kemudian setelah tiba saat sholat isya, thumma yusalluna wa la yatawadda'un, dan mereka sholat tanpa berwudu. Ditegur nggak oleh Rasulullah? Enggak ditegur.
Yang membatalkan sholat itu kalau sudah tidur nyenyak, apalagi sampai ngorok, sudah ngorok ngeces lagi. Lebih-lebih kalau terlentang malam berbahan, kemudian dengar adzan isya lalu sholat, itu sudah membatalkan wudhu. Tapi kalau cuma gini, ini berarti belum tidur nyenyak nih, karena masih bisa menahan. Kalau sudah jatuh, nah ini sudah nyenyak, ya, ngorok jatuh. Nah ini yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mendapatkan teguran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, datanglah seorang yang namanya Fatimah putri Abu Hubaish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala abhur. Sesungguhnya aku ini wanita yang sedang istihadah. Jadi wanita itu mengeluarkan darah, macam darah wanita itu ada 3. Haid yang keluar setiap bulan, kemudian nifas apabila melahirkan, darah yang keluar bersama melahirkan itu disebut nifas. Kemudian istihadah artinya tanpa sebab. Sebabnya mungkin capek, terlalu letih, atau mengangkat berat sehingga dia mengeluarkan darah. Fala athur, kata Fatimah binti Hubaish, Abi Hubaish, lalu aku tidak bersuci. Afa ada'us shalah, apakah kalau aku istihadah, mengeluarkan darah istihadah itu, apakah harus sholat? Nah ini jarang ditanyakan oleh wanita. Padahal pernah terjadi satu tempo, saya kedatangan seorang ibu. Dia itu kalau mikir mengeluarkan darah, kalau mikir mengeluarkan darah, berat sedikit, stres sedikit mengeluarkan darah, dan itu bertahun-tahun lamanya. Saya tanya, sudah berapa tahun Mbak? Sudah kurang lebih 17 tahun seperti ini Pak. Lalu bagaimana kalau sudah mengeluarkan darah? Ya saya tidak sholat Pak, sampai darah berhenti. 17 tahun tidak sholat. Ya keluar, pokoknya mandek baru sholat, mandek, tapi 17 tahun. Maka Fatimah putri Abu Hubaish berkata kepada Rasulullah, afa ada'us shalah, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah menjawab, qala la innama dzalika irqun, tidak meninggalkan sholat. Orang yang istihadah itu harus tetap sholat, karena darah yang keluar itu keluarnya adalah dari urat, bukan karena pematangan ovum. Jadi kalau ovum itu kan keluarnya dari indung telur Pak. Dari indung telur lewat di tuba falopi, saluran untuk menuju rahim. Ovum itu apa namanya, zat telur wanita, kemudian masuk ke dalam dinding rahim. Kemudian kalau tidak bertemu dengan sperma, maka dia akan tenggelam pada dinding rahim, kemudian matang dan terjadilah pembusukan sehingga keluarlah darah haid. Tapi kalau istihadah, kata Rasulullah, irkun innama dzalika irkun. Rasulullah ini tahu
Itu adalah darah yang keluar daripada urat. Walaysa bihaidin, bukan haid. Jadi sebenarnya bisa tidak dibedakan antara darah haid dan darah istihadhah? Bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain bahwa damul haid damul aswad. Darah haid itu darahnya hitam, agak kehitaman, pekat. Tapi kalau darahnya segar, netes segar, itu adalah istihadhah. Dan istihadhah itu keluarnya dari urat. Maka kata Rasulullah, fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Kalau kalian wahai Fatimah mendapatkan atau menghadapi haid, maka tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghsili. Kalau sudah pergi, sudah suci, maka mandilah an-kiddam, faghsili an-kiddam, cucilah darah itu, tsumma sholli, kemudian sholat. Jadi kadang-kadang istihadhah ini semuanya perlu ini. Bukan hanya ibu-ibu, mbak-mbak, bukan, tapi bapak-bapak juga perlu, karena yang punya istri, yang punya putri perlu menjelaskan. Kadang-kadang bapak tidak bisa menjelaskan kepada putrinya, saudara tidak bisa menjelaskan kepada saudarinya. Lewong ibunya sendiri nggak paham kok. Maka kalau umpamanya mengeluarkan darah istihadhah, kalau keluar darah istihadhah, caranya sholat gimana? Maka diajarkan dalam kitab Al-Wajiz, dikatakan bahwa kalau memang sholatnya itu tepat waktu, maka mandilah setiap kali mau sholat. Mandi, dicuci, ditutup darahnya, dan sholatlah. Sholatlah. Biasanya kan ibu-ibu ada yang sholat tepat waktu di masjid. Kalau tidak ke masjid tidak enak, maka mandilah sebelum sholat subuh, mandi, kemudian sholat subuh, kemudian sholat duhur juga sebelumnya mandi, sholat duhur, kemudian sholat asar mandi. Wah, ini kan menyebabkan greges. Tapi memang seperti itu. Ada alternatif lain enggak? Ada alternatif yang lain, pilihan lain. Ya kalau memang tidak sholatnya di tepat waktu, kalau mau sholat subuh mandi dulu, mandi bersih-bersih, mandi, kemudian sholat subuh. Kemudian kalau mau sholat duhur, mandi dulu, resik-resik, mandi, kemudian sholat duhurnya diakhirkan, didekatkan dengan waktu asar. Lalu setelah itu adzan asar, wudhu, maka sholat asarnya didahulukan. Paham ibu-ibu ya? Jadi sholat duhurnya diakhirkan, habis mandi sholat duhur tapi mendekati asar, nanti sholat asarnya cukup wudhu, kemudian sholat asarnya didahulukan. Begitu adzan asar langsung. Demikian juga maghrib, mandi, sholat maghribnya mendekati sholat isya, kemudian setelah itu sholat waktu adzan isya, wudhu, sholat isyanya didahulukan. Jadi seperti itu. Mana yang baik? Yang baik itu adalah ya mandi setiap kali mau sholat. Kemudian
Hadis ini diriwayatkan dari muttafaqun alaih walil Bukhari, tsumma tawadda'i li kulli sholatin, maka berwudulah di setiap salat. Wa asyara Muslim ila annahu hadafaha amdan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madaan fa amartul miqdad ayyas alan nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihil wudu, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Nah, ini sekarang persoalannya laki-laki ataupun perempuan yang keluar dari kemaluan. Untuk laki-laki ada baul, kencing, ada mani, sperma, ada madhi, ada wadi. Ini mungkin banyak yang tidak tahu ini. Kalau baul atau kencing kita sudah tahu. Kalau kencing mesti harus dicuci, ceboi cuci, wudhu seperti biasa. Kalau mani bagaimana? Kalau mani itu tidak najis, mani tidak najis. Maka pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika habis berkumpul dengan Aisyah, air maninya itu menitis mengenai bajunya. Terus cuma diucek saja, dicuci, diucek sedikit tempat terkena mani. Kemudian dipakai sholat bajunya, jubahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah menyaksikan itu. Dan bahkan di suatu ketika pernah air mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempel kepada bajunya, kering, maka dikerok oleh Aisyah dengan kukunya dan dibuat sholat. Mani itu tidak najis. Tetapi orang yang mengeluarkan mani itu kudu mandi, harus mandi. Innamal ma'u minal ma'. Jadi sesungguhnya bila mengeluarkan air mani harus mandi. Tetapi yang terkena oleh air mani maka tidak najis. Tidak najis. Dan itu nanti ada penjelasan lain. Yang ketiga, selain daripada kencing, mani, ada madhi namanya. Madhi itu artinya ma'un lazizun sofin, yaitu air yang kental, keluarnya jernih. Jadi keluar cairan kental, jernih. Nah, kapan keluarnya ini? Biasanya kalau terjadi muda'abah, saling rayu-merayu antara suami dan istri, atau menghayalkan orang laki-laki menghayalkan perempuan, maka akan keluar yang namanya madhi itu. Jadi bening kental. Nah, ini hukumnya sama seperti kencing. Kalau mengenai baju maka baju harus dicuci, najis. Kalau mengenai badan maka badan harus dicuci. Apakah harus mandi? Tidak. Tidak harus mandi. Yang harus mandi hanya mani. Hanya mengeluarkan air mani. Tapi kalau mengeluarkan madhi tidak perlu mandi. Hanya cukup dicuci, hukumnya seperti hukum kencing. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini pernah Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kuntu rajulan madha. Aku ini mengeluarkan madhi, kata Ali. Kemudian Ali bin Abi Thalib fa amartul miqdad, lalu aku perintahkan Miqdad agar supaya bertanya kepada Nabi. Masa menantu mau tanya masalah itu kepada Nabi, pada mertuanya, kan tidak enak gitu loh. Diutuslah Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Maka bertanyalah Miqdad tentang madhi, orang yang mengeluarkan madhi. Maka kata Rasulullah, faqala fihil wudu, ya cukup wudu aja, nggak usah mandi, dicuci aja tempat keluarnya madhi
Dan kalau mengenai pakaian dicuci pakaiannya, kalau mengenai kaki ya dicuci seperti biasa, terus wudhu, tidak perlu mandi. Kemudian ini hadis diriwayatkan dari muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari, lafadznya dari Imam Bukhari. Nah, yang keempat namanya wadi. Wadi itu ya ini semuanya akan mengalami, baik wanita baik pria. Wadi itu maun lazijun kadirun, yaitu air yang kental, keruh, warnanya putih seperti kapur, dan biasanya keluarnya itu ketika kita buang air besar ngeden, Pak. Ada kalanya merongkol keluar. Dan itu istilahnya ampas-ampas kotoran yang ada di kencing. Kalau tidak keluar tuh membatu nanti. Biasanya kalau orang laki-laki zaman dulu tempat pergi ke kamar kamar mandi umum, kencing mesti pas di pojok kan. Nah, itu kandungan garam dan yang menjadi wadi itu akan membuat pojokan itu berkarang. Kalau tidak keluar jadi karang, jadi batu. Maka itulah yang disebut kencing batu. Biasanya kalau wadi itu sampai merongkol, keluarnya itu keruh, putih keruh. Nah, itu bagaimana kalau mengeluarkan seperti itu? Fihil wudu, sama seperti hukumnya kencing dan hukumnya madhi. Jadi yang keluar dari kemaluan itu ada kencing, mani, wadi, madhi. Yang harus mandi adalah mani. Pada hakikatnya mani itu tidak najis. Yang lainnya ini najis. Yang lainnya hukumnya najis. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda, akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan dari Imam Ahmad. Arti hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya dalam keadaan suci. Jadi wudu, mencium istrinya. Kemudian thumma kharaja ila shalah, lalu keluarlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju salat, walam yatawaddo, tanpa berwudu. Artinya bahwa istri itu tidak membatalkan wudu. Ada sebagian orang yang suaminya memegangi, ya, megang tangannya, tunggu dah Pak, saya habis wudu, saya punya wudu, saya suci, jadi tidak mau. Nah, kalau wanita itu membatalkan wudu, ya bertentangan dengan kondisi Nabi. Nabi itu dulu sholat di rumah beliau. Aisyah itu tidur di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat sholatnya Nabi ini itu ketutupan dengan kakinya. Ketika mau sujud, Rasulullah mengangkat kakinya Aisyah. Kalau umpamanya memegang istri itu membatalkan wudu, maka Rasulullah mengangkat kaki Aisyah batal. Jadi perlu diketahui ini bahwa bersentuhan dengan istri, dengan suami tidak membatalkan wudu. Walau hadis ini lemah, tetapi di dalam hadis yang lain ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat kaki Aisyah dalam keadaan sholat waktu akan melakukan sujud. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a
fa ashkala alaihi akhraja min husyai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Jadi kalau, nah ini dari Abi Hurairah, ia berkata, apabila seseorang mendapatkan sesuatu di perutnya, kadang-kadang sering Pak ya, orang sholat perutnya bunyi cok cok, pada saat duduk kadang-kadang bunyi. Nah akhirnya fa'ashkala, menjadikan muskil, menjadikan kita bingung. Akharaja min husyai, apakah keluar sesuatu dari anus kita atau tidak, kentut apa enggak. Jadi kadang-kadang sering terjadi seperti ini. Bahkan bukan hanya seperti perut yang bunyi, kadang-kadang kalau kita pergi ke WC habis cebok, hendak dibersihkan dengan anduk sela-sela antara anus kita, ketika kita sujud oke-oke saja, begitu duduk mak pert, kadang-kadang seperti itu. Akhirnya kita ragu, kentut apa enggak ya, kentut apa enggak. Nah maka kalau mendapatkan seperti itu, fala yakhrujanna minal masjid, jangan buru-buru keluar dari masjid untuk membatalkan sholat, hatta yasma'a sautan, sampai benar-benar dengar suara tut. Kalau sudah tut atau keluarnya pasti terasa Pak, wah ngegas. Kalau sudah keluar seperti itu, nah sekarang au yajida rihan, atau mungkin begitu suara keluar diiringi oleh oleh bau, maka bau kentut itu ada manfaatnya untuk memastikan kita kentut apa enggak. Nah jadi kalau sudah keluar dan berbau, maka pastikan bahwa sudah kentut. Tapi kalau enggak dapatkan baunya, enggak dapatkan suaranya, cuma kadang-kadang ragu, kadang-kadang mau duduk pet keluar seperti itu. Nah ini menjadikan ragu. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan buru-buru membatalkan sholat, jangan buru-buru keluar dari masjid sampai benar-benar mendengar suara kentut, sampai benar-benar mencium baunya. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Karena ada Pak orang yang seperti itu. Saya pernah ditanyai oleh seorang ibu, saya itu kadang-kadang Ustaz kalau sholat sering seperti itu, sampai 14 kali saya. 14 kali gimana? Batalkan sholat, begitu sujud mau duduk bunyi tek. Akhirnya ya mau ndak mau saya harus tayamum. Tayamum itu batal kata saya, tayamum karena ada air, kenapa tayamum? Dan tidak sakit, tidak berhalangan, kenapa tayamum? Hanya ragu saja yang menyebabkan kamu itu membatalkan sholat. Padahal keraguan itu tidak boleh. Pastikan bahwa itu bukan suara. Dan kalau umpamanya memastikan suaranya kentut tetapi tidak bersuara, tapi mendapatkan bau dari kentut itu, maka batalkan. Kalau enggak ya sudah. Nah, ada orang yang sampai seperti itu. Bahkan kencing pun kadang-kadang seperti itu. Kencing ada kalanya terasa keluar kencing. Seringkali ada orang membatalkan, begitu ruku sepertinya cert keluar kencing, akhirnya batal. Wudhu lagi, ruku lagi, bunyi lagi sepertinya cert. Nah, kemudian kata Rasulullah, kalau terjadi seperti itu, maka siramlah celanamu dengan air. Siram.
Pastikan bahwa ini bukan kencing. Ini bukan kencing. Tapi memang sengaja aku siram gitu loh. Sampai gitu kadang-kadang orang sholat itu diganggu oleh keraguan-keraguan sendiri, dan bahkan rasanya mau kentut seperti gitu. Apa sudah kentut saya apa enggak? Maka kata Rasulullah, fa inna syaitan yanfuthu fi maq'adatihi. Sesungguhnya setan itu nyebul anus. Jadi disebul biar merasa kentut. Nah, ini hadis yang berikutnya, wa antal ibni Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masistu dzakari aw qala ar-rajul yamassu dzakarahu fi shalah alaihi wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bat'atun minka akhrajahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnul Madini huwa ahsanu min hadis Busrah. Jadi pernah ini dari Ali, dari Talqin bin Ali, ia berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, masistu dzakari, aku menyentuh kemaluanku ya Rasulullah. Au qala ar-rajul, bahwa orang itu menyatakan yamassu dzakarahu fi shalah, pada saat sholat menyentuh kemaluannya. Tapi wallahu a'lam, masa mau menyentuh ke dalam? Pastinya menyentuh itu ada perantara antara tangan dan kemaluannya kain misalnya. Jadi apalagi pada zaman dahulu kan pakai jubah ya, tidak akan mungkin mengangkat jubah terus memegangi kemaluan, tidak mungkin gitu. Nah di sini yang besar kemungkinan memegang kemaluan itu yaitu di luar pakaiannya. Maka bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihil wudu, apakah perlu wudu lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, kata Rasulullah. Innama huwa bat'atun minka, karena kemaluan itu bagian daripada tubuhmu. Saya ingat dulu Pak, kalau mandi di sungai dulu itu bapak-bapak kalau mandi di sungai itu membawa sabun, kemudian sholat di tepian sungai. Pada zaman dulu ya, wallahu alam di sini, atau mungkin ada yang sudah menangi atau mendapatkan seperti itu. Mandi terus sekalian di sungai itu berwudu, keluar maaf kemaluannya itu dipegangi untuk menutup auratnya, dipegang kemaluannya itu. Terus sudah itu tidak berwudu, sholat langsung. Nah ini karena apa? Kalau kembalikan pada hadis ini, innama huwa bat'atun minka, karena itu bagian daripada tubuhmu. Nah tapi disebutkan di sini, hadis ini dikeluarkan oleh 5 orang perawi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan menurut Ibnul Madini ini hadis lebih baik daripada hadis Busrah. Nanti disebutkan lagi dari hadis Busrah. Nah sekarang hadis Busrah berbunyi apa? Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, dari Busrah putri Safwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Dalil ini menunjukkan ala naqdi masjid dzakar wa huwa madhhabus Syafi'i wa Ahmad. Jadi di sini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad,
menyatakan bahwa siapa yang memegang kemaluan maka hendaklah berwudu. Hadis dikeluarkan dari Khamsah, kemudian disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan juga oleh Imam Bukhari. Huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Maka ini dikatakan bahwa ini lebih sahih di dalam persoalan-persoalan ini. Ya, dalam Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mensahkan hadis ini. Jadi kalau memegang kemaluan harus berwudu. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian dari Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, man asabahu qai'un aw ru'af aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Ini hadis dikeluarkan dari Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya. Isi hadisnya, siapa-siapa yang terkena muntah, ya, qai itu muntah, au ru'af, ru'af itu darah yang keluar dari hidung, itu apa namanya, mimisan ya. Jadi kalau kena muntah atau kena darah mimisan ya. Au kolas itu kalau kita makan kekenyangan kemudian kita sendawa keluar lagi, itu apa itu? Biasanya bayi yang apa, kumoh. Ya, wallahu alam. Jadi yang terkena muntah, yang terkena darah yang keluar dari hidung, au kolas atau kumuh, atau terkena oleh madhi tadi, terkena madhi, falyansarif falyatawadda, maka hendaklah dia pergi dan berwudu kembali, tsumma liyabni ala salatihi, baru membangun salatnya kembali, wa huwa fi dzalika la yatakallam. Tetapi ketika misalnya kita salat kemudian muntah, terkena muntah, kemudian batalkan sholat, lalu berwudu tanpa bicara, kemudian kembali lagi melakukan mengulangi sholatnya lagi. Nah, tapi hadis ini dikeluarkan dari Ibnu Majah dan hadisnya didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian saya sampaikan sampai hadis yang ke-70. Tinggal 2 hadis lagi. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Jadi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta. Qala atawadda' min luhumil ibil, qala na'am, akhrajahu Muslim. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Jadi kadang-kadang kita kan taunya yang membatalkan wudu itu adalah kentut, kencing, buang air besar dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini ada pembatal wudu yang lain. Nah, ini seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atawadda'u min luhumil ghanam, apakah kalau aku sudah berwudu suci lalu makan daging kambing, apakah aku harus berwudu? Apakah batal wuduku? Apakah perlu berwudu lagi?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta. Ya, kalau mau wudu silahkan aja. Berarti kalau enggak mau berwudu, cukup kumur
tidak membatalkan. Ya, makan daging ayam, makan daging sapi, makan gudeg tidak membatalkan wudu. Tetapi kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang makan daging onta, atawaddu min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu setelah makan daging onta ya Rasulullah? Jadi wudu, sudah suci makan daging onta, bagaimana hukumnya? Faqala na'am, ya harus berwudu, harus berwudu. Jadi pembatal daripada wudu adalah makan daging onta. Perlukah ini? Perlu. Loh, kan di Indonesia kan tidak ada onta. Memang tidak ada onta, tapi kan kita mau umroh, mau haji, kita supaya tahu bahwa nanti kalau ada warung masakan onta, ternyata kita mau pergi sholat masih makan onta dulu, kemudian bagaimana? Ya berwudu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembatal wudu diantaranya makan daging onta. Tidak perlu dijelaskan tentang kenapa. Nah, tapi ini sudah menjadi hukum dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda, akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Jadi hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan menurut Imam Ahmad dalam persoalan ini tidak sah hadis ini. Apa itu? Hadis ini menyatakan man ghassala maitan, siapa yang memandikan mayit, memandikan jenazah, falyaktasil, maka hendaklah mandi. Jadi habis memandikan jenazah mandilah. Nah, kenapa sebabnya? Lah sekarang ini kita kan tidak tahu. Wa man hamalahu falyatawadda, siapa yang menggendong jenazah maka berwuduklah. Tapi kalau memandikan jenazah harus mandi. Nah, sekarang kenapa? Kalau kita melihat kenyataan, kita khawatir orang atau jenazah yang mati itu terjangkiti oleh penyakit yang menular. Jadi orang yang memandikan itu khawatir. Apalagi di sebagian masyarakat kita kalau memandikan jenazah itu dipangku, Pak, dipangku. Tapi sebagian yang lain sudah tidak dipangku lagi, sudah menggunakan pembaringan untuk memandikan jenazah. Nah, itu pun sudah steril, menggunakan kaos karet. Kemudian seperti itu, kalau yang ada luka tidak mau memandikan. Nah, karena apa? Karena takut terjangkiti oleh penyakit yang menimpa si jenazah tadi. Maka di sini rasional sekali. Faman ghassala mayitan falyaktasil, maka siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Tapi hadisnya ini dikatakan la yasihhu fi hadzal bab syai'un, tidak sah hadisnya. Hanya saja menurut Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis hasan menurut Imam Tirmidzi. Jadi monggo kalau umpamanya mau memandikan jenazah setelah itu mandi silakan. Apalagi jenazah itu kalau dimandikan itu maaf ya, dari anusnya itu akan mengeluarkan cairan yang agak keruh, dan cairan itu sangat bau dan tidak akan hilang, hanya cukup dengan dicuci sekali, Pak. Itu butuh berkali-kali cuci. Maka oleh karena itu sampai-sampai kadang-kadang baunya itu menyebar kemana-mana. Maka seringkali orang abai tentang hal itu. Maka anus itu harus ditutup. Setelah dibersihkan, diceboi, ditutup rapat-rapat. Nah, untuk menghilangkan najasah, untuk menghilangkan najis pada kita, maka dihimbau untuk mandi.
Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقول